Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah, NIM 19033102 dari kelas pendidikan Fisika A 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterkaitan pemanasan global dengan teknologi digital. Saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Dalam tahap revolusi industri yang keempat ini, disrupsi teknologi digital semakin masif. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama lebih dari 2 tahun ini memang membawa banyak perubahan pada kehidupan manusia di dunia termasuk Indonesia. Komunikasi secara daring menjadi metode efektif untuk tetap keep in touch atau untuk keperluan lainnya. Salah satu bentuk komunikasi adalah dengan berkirim email, baik untuk tugas sekolah, pekerjaan, ataupun sekedar menjalin silaturahmi dengan teman. Namun, tahukah teman-teman bahwa berkirim email juga berkontribusi pada pemanasan global? Nah, ada 3 topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah teknologi digital dan email, yang kedua pemanasan global, dan yang ketiga adalah jejak karbon. Nah, kita masuk materi yang pertama, yaitu teknologi digital dan email. Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana penggunaannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung pada sistem pengoperasionalannya yang otomatis dan canggih dengan sistem komputer yang dapat dibaca oleh komputer. Sedangkan email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan surat elektronik, yang merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, mengirim surat biasa yang akan dikenakan biaya, namun menggunakan surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Email adalah alamat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email, kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet seperti bergabung di situs jejaring sosial semisal Facebook dan Twitter. Maka saat pendaftaran akan membutuhkan email. Saat ini email telah berkembang hingga memiliki fungsi yang sangat beragam, mengirim foto, file video, dan chat dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Emisi gas rumah kaca menjadi penyebab utama pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia juga bisa meningkatkan emisi gas seperti penebangan hutan, penggunaan kendaraan bermotor dan listrik berlebihan, serta limbah industri pertanian dan peternakan. Selain itu, tumpukan email disebut akan membuat kinerja server layanan email menjadi lebih besar sehingga menghasilkan polusi lebih tinggi yang dapat meningkatkan emisi karbon bumi. Peningkatan emisi karbon merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia menghasilkan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca ini memikat radiasi sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Selain itu, gas rumah kaca juga mengikat radiasi sinar matahari yang datang dari luar angkasa. Pada keadaan normal, sinar radiasi tersebut diperlukan atmosfer untuk menjaga agar suhu di bumi tetap hangat. Namun, karena adanya gas-gas rumah kaca yang mengikat panas di atmosfer, maka panas matahari yang terperangkap menjadi lebih banyak. Akumulasi panas matahari inilah yang kemudian menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jejak karbon. Jejak karbon merupakan suatu ukuran yang menyatakan pengaruh aktivitas manusia, benda, ataupun peristiwa terhadap peningkatan gas rumah kaca. Jejak karbon dinyatakan dalam satuan ton karbon ataupun ton 2/3 karbon dioksida ekuivalen. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan di muka bumi ini, semakin banyak pula jejak karbon yang dihasilkan. Pengguna media sosial pada tahun 2022 ramai memperbincangkan dampak menumpuk email terhadap terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Tumpukan email disebut akan membuat kinerja server layanan email menjadi lebih besar sehingga menghasilkan polusi lebih tinggi yang dapat menimbulkan dan meningkatkan emisi karbon bumi. Peningkatan emisi karbon merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Apakah email menghasilkan karbon? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan energi independen di Inggris, OVO Energy, menemukan bahwa lebih dari 64 juta email dikirim oleh warga Inggris. Mayoritas dari email tersebut adalah email yang tidak terlalu penting, seperti ucapan terima kasih. Perusahaan energi tersebut juga memprediksikan bahwa apabila setiap orang di Inggris mengurangi kebiasaan mengirim email, maka akan menghemat lebih dari 16.433 ton karbon dalam 1 tahun.
Angka ini setara dengan emisi yang ditimbulkan oleh 81.152 penerbangan dari Inggris ke Madrid atau 3.334 mobil diesel dari jalan raya. Mike Berners-Lee, peneliti yang menjadi penasihat OVO dalam riset tersebut, memaparkan alasan email berkontribusi terhadap emisi karbon bumi. Ketika kita mengetik, komputer yang kita gunakan menggunakan listrik. Ketika kita mengirimkan email lewat internet, jaringan yang digunakan juga membutuhkan listrik, kata Berners-Lee. Selain itu, email yang dikirimkan juga akan disimpan di penyimpanan awan atau cloud storage. Meski disebut penyimpanan awan, namun cloud storage sesungguhnya adalah mesin-mesin data center yang menyedot listrik dalam jumlah besar. Kita tidak memikirkan hal itu karena kita tidak bisa melihat asap keluar dari komputer kita, tapi jejak karbon dari teknologi informasi sangat besar dan terus berkembang. Namun, mengurangi emisi karbon ternyata tidak sesederhana mengurangi jumlah email yang dikirim setiap hari atau menghapus email yang disimpan. Karena bahkan jika estimasi emisi karbon yang berhasil dikurangi dengan cara tersebut benar, jumlahnya masih terlalu kecil dibandingkan emisi yang dihasilkan setiap tahun. Saat kita mengirimkan email, informasi yang terkirim akan melewati rantai perjalanan yang sangat panjang. Router akan mengirimkan sinyal informasi ke basis perusahaan telekomunikasi untuk kemudian diteruskan hingga pusat perusahaan telekomunikasi. Dari sana, informasi diteruskan hingga diterima oleh orang yang akan kita tuju. Semua kegiatan itu berlangsung dengan tenaga listrik yang tidak sedikit, yang artinya meningkatkan penggunaan listrik. Melansir dari BBC 19 November 2020, data pada 2019 menunjukkan bahwa emisi karbon tahunan yang dihasilkan Inggris mencapai 4.035 juta ton. Artinya penggunaan emisi yang dicapai dengan mengurangi jumlah email yang dikirim setiap hari hanya berkontribusi menurunkan 0,0037% dari total emisi karbon tahunan. Dan angka tersebut hanya dapat dicapai jika setiap warga Inggris sepakat mengurangi jumlah email yang mereka kirim setiap hari. Menurut Chris Price, Profesor bidang Sustainability dan Sistem Komputer di Universitas Bristol, mengatakan estimasi karbon yang dihasilkan dari sebuah email dalam studi tersebut diperoleh dengan cara menghitung setiap lini yang mungkin terlibat. Misalnya energi yang digunakan oleh server, wifi di rumah, laptop, dan bahkan karbon yang dihasilkan dari pembangunan gedung data center. Kenyataannya banyak dari sistem tersebut yang masih berdampak atau menghasilkan karbon, tidak peduli apakah email terkirim atau tidak, kata Price. Menurut Price, perangkat-perangkat tersebut akan tetap menyedot daya sekalipun tidak digunakan mengirim email. Akan ada penghematan kecil di data center yang menampung email, terutama jika memungkinkan. Mereka juga akan menggunakan beberapa server lebih sedikit, tapi karbon yang disimpan akan jauh lebih kecil, 1 gram per email. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Menurut Price, masyarakat biasa sebagai konsumen sebaiknya tidak terlalu mengkhawatirkan dampak dari kegiatan-kegiatan kecil yang mereka lakukan terhadap perubahan iklim. Menurutnya, itu adalah pekerjaan dari perusahaan yang menyediakan layanan tersebut, yang seharusnya merancang sistem mereka agar dapat bekerja dengan pemakaian sumber daya dan energi seefisien mungkin. Sebagai contohnya, raksasa teknologi seperti Google yang telah memproklamirkan diri karbon netral dengan mendanai proyek-proyek lingkungan untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dari layanan mereka seperti email dan YouTube. Nah, walaupun demikian, tindakan yang lebih baik dalam mengatasi, mengurangi, dan mencegah pemanasan global adalah dengan mengubah perilaku manusia kita sendiri. Karena pemahaman tentang pemanasan global yang ditanamkan hari ini berdampak besar pada generasi yang akan datang. Berikut ini merupakan beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam mengurangi pemanasan global, seperti menghemat listrik, menanam pohon, melestarikan hutan, mengurangi penggunaan mobil dan uji emisi kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan bahan yang dapat merusak ozon, penggunaan energi alternatif baru, dan masih banyak hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, seperti mengurangi penggunaan tisu dan menggunakan sapu tangan, menggunakan kertas secara efisien, dan lain-lain. Semakin banyak penggunaan tisu dan kertas, berarti semakin banyak pohon yang ditebang untuk membuat bahan bakunya sehingga hutan semakin gundul. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mari kita pikirkan bersama langkah nyata lainnya yang dapat kita perbuat untuk mengurangi pemanasan global. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.